Allah menyebutkan Al-Quran turun di bulan Ramadan bukan bacaan manusia, tapi hudan linnas, tuntunan, petunjuk bagi manusia, bayinat, penjelas, wal furqan, pembeda mana yang baik mana yang buruk. Apa maknanya itu? Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, yang paling baik amalnya bukan membaca Al-Quran, tetapi mengkaji Al-Quran hingga kita mendapatkan petunjuk. Harusnya Bapak Ibu setiap malam Ramadan itu jamaah tuh bawa catatan semua. Seperti anak-anak sekolah tuh. Bawa catatan. Orang di HP tuh. Duduk tenang awak. Okey. Ayatku awak baca, simak, pegang Quran sama-sama. Ini jelaskan perkataan lu. Ini arti harfiahnya ini. Ini arti harfiahnya ini. Maksudnya ini, maksudnya ini. Oh, ibu bapak baru tahu, oh begitu ya maksudnya. Oh, kalau kurang paham, tanya lagi. Itu yang mesti dilakukan. Dan itu tidak bisa antara Isya dan Tarawih yang waktunya hanya maksimal 20 menit. Apa yang mau disampaikan? Kalau sudah Tarawih bisa santai-santai, mereka ini duduk-duduk nyanda-nyanda sambil menjunjung, kan santai-santai itu Pak. Dibuat pembukuan tu kemari. Iko makuk capek pulang kau kan pembukuan kau. Quran, petunjuk, penjelas dan pembeda. Ini kan kalau kita renungkan, kalimat ini tidak ada hubungannya dengan puasa Pak. Kita sedang bicara tentang hukum-hukum, ketentuan-ketentuan puasa. Tapi di tengah penjelasan tentang hukum dan ketentuan puasa itu terselip Al-Quran turun di bulan Ramadan, petunjuk bagi manusia. Kan tidak ada kaitannya sebenarnya itu Pak. Tapi disitulah Allah ingin menekankan, memberi isyarat tentang satu amal yang harus terselip di tengah puasa. Kira-kira gitu Pak maknanya Pak. Kalau kita berpuasa atau kita di bulan Ramadan, amal ini tolong selipkan. Kira-kira begitu pesannya. Amal ini tidak amal wajib, tidak amal yang seperti puasa dan qiyamul lail yang memang itu ya selalu dikerjakan Nabi, tidak pernah ditinggalkan Nabi. Tapi ini amal tolong selipkan, kira-kira begitu pesannya Allah. Apa amal yang perlu diselipkan itu? Al-Quran. Makanya Bapak Ibu selama bulan Ramadan ini beradalah sedekat mungkin dengan Al-Quran. Ya, bukan berarti setelah Ramadan kita menjauh dari Al-Quran, tapi di bulan Ramadan berdekatlah dengan Al-Quran sedekat-dekatnya. Itulah rahasianya kenapa Al-Quran dipilih turun di bulan Ramadan, ya, agar kita tidak jauh dari Al-Quran selama Ramadan. Cuman menariknya begini Bapak Ibu, Allah menyebutkan Al-Quran turun di bulan Ramadan bukan bacaan manusia, tapi hudan linnas, tuntunan, petunjuk bagi manusia, bayinat, penjelas, wal furqan, pembeda mana yang baik mana yang buruk. Apa maknanya itu? Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, yang paling baik amalnya bukan membaca Al-Quran, tetapi mengkaji Al-Quran hingga kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan tuntunan. Oh begitu ya, oh ternyata selama ini saya kurang pas sebenarnya ya. Itu harusnya Pak. Itu kenapa di bulan Ramadan istilah baca Al-Quran tidak tilawah Quran, bukan qiraah Quran, tadarus Quran, ya kan? Istilahnya tadarus Pak. Tadarus itu bukan baca Quran ganti-ganti, enggak Pak. Tadarus itu artinya mempelajari isinya. Dari kata darasa. Darasa itu artinya belajar. Maka ada kata madrasah, sekolah artinya. Ada kata mudarris, guru artinya. Jadi bertadarus itu artinya belajar isi Al-Quran selama Ramadan. Lebih baik ibu bapak membaca Al-Quran 30 ayat selama Ramadan, tapi dapat petunjuk, daripada baca khatam 30 juz
hanya sekedar membaca saja. Karena Allah ingin kita menjadikan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan. Nah, inilah Bapak Ibu yang harusnya kita semarakkan, yang kita giatkan selama Ramadan ini. Perbanyak bentuk kajian-kajian. Ini yang kita lakukan sekarang, inilah yang disebut tadarus. Saya bacakan ayat, saya jelaskan maksudnya. Bapak Ibu tahu, oh begitu ya maksudnya. Ini yang disebut tadarus. Dan ini yang harus diperbanyak di bulan Ramadan. Kalau bisa itu habis sholat Isya, ya, habis sholat tarawih, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, itu diperbanyak setiap hari. Makanya Bapak Ibu saya tuh ya sering katakan ke jamaah, kalau bisa ceramah tarawih itu setelah salat tarawih. Ya Pak. Sebab kalau setelah salat tarawih waktunya panjang. Kita bisa santai. Ya, kita bisa tanya jawab, diskusi, yang tidak paham bisa dipertanyakan. Kalau ceramah di mimbar antara Isya dan tarawih itu waktunya pendek. Ya kan, apalagi ada pula tulisan di sini maksimal 20 menit. Itu kan Ustadz kok diburu-buru waktu. Ditambah lagi Ustadz kok kadang-kadang di pantun-pantun Nabi itu 10 menit kok pantun nih lu. Nah, tapi kalau kayak begini, selesaikan dulu tarawih, lalu kita duduk sama-sama. Ya, tolong anak-anak jangan motah, anak-anak apa? Tolong jangan motah. Ya, terganggu Ustadz kalau motah. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang paling baik itu saya berharap kalau bisa ceramah Ramadan tuh 1 jam, sehingga kita puas. Tanya jawab, diskusi, duduk sama-sama tenang kayak begini. Ada silabusnya. Setiap Ramadan tuh ada targetnya. Misalnya Ramadan tahun ini kita menyelesaikan tafsiran surat misalnya Al-Mujadilah. Oke, dari awal Al-Mujadilah. Kalau perlu ustadznya tidak perlu banyak-banyak. Cukup 5 orang aja ustadznya. Ya. Misalnya kalau 30 hari berarti 5 orang itu 6 hari ya. 6 hari pertama ini ustadznya, 6 hari kedua ini ustadznya, 6 hari ketiga. Tapi dia runtut dan jamaah mendapatkan sesuatu. Daripada ustaz ganti tiap malam tukar-tukar, kadang ustaz itu sabit tu. Ustaz yang malam kini yang disabit malam tadi juga. Anta kompaknya ustaz ko anta ya dah. Sehingga jamaah ko patang iko jo li'anya. Kini lah iko materinya beli'ah. Hingga hari habis pesan tak dapat, kita tak dapat apa-apa. Alangkah baiknya memang dibikin silabus. Kalaupun tidak ustadznya mungkin tetap, tak apa-apa ustadznya tiap malam gonta-ganti. Tapi panitia bikin silabus. Ramadan ini kita targetnya ayat-ayat tentang keluarga. Maka kumpulkan semua ayat tentang keluarga. Dikirim ke ustadz itu, Ustadz Fulan, surat ini ayat sekian sampai sekian. Ustadz Fulan, ayat ini, surat ini ayat sekian sampai sekian. Hingga kita mendapatkan sesuatu Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan tadarus tadi. Kita melakukan studi, kajian, ya, memang mengaji ya Bapak Ibu. Kalau ceramah-ceramah yang biasa Ramadan itu Bapak Ibu sepertinya kita hanya rutinitas. Dan jamaah pulang, ustadz pulang, tidak ada dapat apa-apa. Harusnya Bapak Ibu setiap malam Ramadan itu jamaah tuh bawa catatan semua. Seperti anak-anak sekolah tuh. Bawa catatan. Kau nak di HP tu. Duduk tenang awak. Okey. Ayat ku awak baca, simak, pegang Quran sama-sama. Ini jelaskan perkataan lu. Ini arti harfiahnya ini. Ini arti harfiahnya ini. Maksudnya ini, maksudnya ini. Oh, ibu bapak baru tahu, oh begitu ya maksudnya. Oh, kalau kurang paham, tanya lagi. Itu yang mesti dilakukan. Dan itu tidak bisa antara Isya dan Tarawih yang waktunya hanya maksimal 20 menit.
Apa yang mau disampaikan? Kalau sudah tarawih bisa santai-santai, mereka ini duduk-duduk nyanda-nyanda sambil menjunju kan santai-santai itu Pak. Dibuat pembukuan tu kamari. Iko makok capek pulang kau kan pembukuan kau. Ya, buat kamari. Memanglah pandai yang mau sampaikan Pak kepada pengurus, kau buat ceramah tarawih kau sudah tarawih banyak Pak. Supaya gak batanang kau ceramah kau mengaji wak. Oke cik pengurus, kau sudah tarawih Pak Ustaz, tinggal Pak Ustaz juga pengurus lain cik. Jamaah lebih lari cik. Kan yolo tu Pak. Ya. Ambo yolo mah kalau berduga ambo betul tu. Kalau dibuatlah ceramah kau sudah tarawih, ayo mungkin yo pengurus tinggal ya Pak. Nena jamaah kau lebih baik. Kalau tak tahu Pak, kok di kota kok terlalu kok ndak berharga malam-malam tarawih tu di awak Pak Ibu. Malam-malam Ramadan tu. Di kampung apa Pak Ibu? Tarawih ku 23 rakaat. Jam 10 baru selesai itu Pak tarawih itu. Sudah tarawih itu Pak, itu baru mengaji sampai jam 11 malam sampai jam 2 balik malam Pak. Baru wirid pengajian. Di Padang kau ndak? Udahlah ceramah sampai jam tarawih setengah jam lah. Jam 9 lalangang masjid le Pak. Padahal di malam Ramadan tu kita harus qiyam, ndak laluk-laluk. Tu maka ndak ada tahajud di bulan Ramadan kau. Sebab tahajud tu laluk. Di Ramadan kau tarawih, namanya tarawih tu santai-santai wak beribadah malam tu. Kalau ada laluk-laluk tu bangga dikajak-kajak pulang capek. Ya. Harusnya kau pulang wak jam 2 balik baru pulang. Kan kata Nabi begitu, di malam hari kamu menahan makan, sama namanya, man sama Ramadana. Di malam hari kamu menahan tidur, qama namanya, man qama Ramadan. Jadi siangnya makan ditahan, lapar ditahan, malamnya kantuk ditahan. Itu makanya tidak ada tahajud Ramadan tu. Karena tidak tidur. Tapi di kota ni Pak Ibu, di kita ini kok tidak tahu saya kenapa kok malam Ramadan tu aktivitas ibadahnya kok jauh ya dari harapan. Ya, tolong anak apa aja mau tanang nak. Kalau mau Ustaz tak ganggu. Paham ya? Nah, dia mau nak. Nah. Nah, ini Bapak Ibu yang disebut dengan tadarus Al-Qur'an, ya. Nah, jadi saya tak tahu Pak, apa kita bisa melakukannya atau tidak. Tapi saya kira ini virus seperti ini harus disebarkan. Agar malam-malam Ramadan itu memang terasa aktivitas ibadah. Kalau bisa kajian-kajian Ramadan tu bukan 20 menit, minimal 1 jam. Kalau Bapak Ibu pergi ke Makkah bulan Ramadan nih, yang pernah Bapak Ibu melaksanakan Ramadan di tanah suci itu jam berapa orang selesai tarawihnya Pak? Itu hampir subuh tuh Pak. Dan banyak kegiatan di situ tuh Pak. Memang begitulah harusnya. Kita salatnya sedikit, di sana 23 rakaat Pak. Mungkin bisa jadi 1 juz 1 malam tuh Pak. Itu tarawih di Makkah tuh kalau Pak nonton live-nya itu kadang hampir 2 jam tuh Pak. Tarawih mereka tuh Pak. Karena memang begitu ibadah tarawih itu santai-santai. Nah, kalau kita tidak bisa tarawih ya, yang santai-santai, yang panjang-panjang begitu, minimal kegiatan-kegiatan malam lah, seperti i'tikaf, seperti tadarus tadi. Dulu di kampung-kampung Pak, ketika listrik belum ada, itu pulang tadarus tu jam 1:30 balik, jam 1 bagai, jam 2 bagai pulang tadarus. Sudah tarawih itu duduk sama-sama tu tadarus, kadang ada berkunjung ke surau-surau. Ya, malam kini di surau itu. Malam besok pindah surau ini. Itu jam 1 malam baru pulang, jam 2 malam. Itu tidak ada listrik zaman itu Pak. Ini listrik sudah terang, ya, masjidnya nyaman, AC, kok tidak bertahan kita di masjid? Kok bagage pulang, padahal di pulang tidak ada yang dicari tuh Pak. Nah, itulah ya anehnya Pak. Ya, ketika Ramadan diberikan Allah khusus sebagai bonus untuk awak beribadah, kita enggak. Memang ada apa Ibu, Bapak ya, misalnya memang ketika ada kesempatan beramal dengan nilai besar, memang godanya besar.
Dulu umat Nabi Musa disuruh beribadah hari Sabtu dan pahalanya besar hari Sabtu. Tapi begitu hari Sabtu datang, ikan gadang-gadang ke tepi. Ya kan, kalau nak Sabtu hari tak ada ikan Pak. Orang yang menangkap ikan, yang nelayan kerjanya itu tak tahan Pak, macam ikan gadang-gadang tu. Akhirnya perai sembahyang hari Sabtu tu. Libur, nyampe tangkap ikan tu Pak. Tu makok jadi baru tu. Maka dikutuk Allah jadi monyet, jadi baru sadonya. Memang Ramadan ku sama Pak. Ibadah besar nilainya, tapi godaan besar. Apa godaannya? Apa yo nenek jual laku. Tu ikan itu Pak. Jadi dulu umat Nabi Musa digoda jo ikan di hari Sabtu, umat Nabi Muhammad digoda di hari bulan Ramadan dengan bakwan, cindu, ya kan, baju, ya kan. Makanya bulan Ramadan ku gale laku Pak. Apa yang dibuat gale laku. Tu ikan Nabi Musa tu, ikan umat Nabi Musa tu yang hadir kini tu. Maka banyak ibu-ibu lah sibuk menggali bulan Ramadan kau daripada beribadah. Lah sibuk menyiapkan gali untuk besok pada tarawih. Ya tahu? Padahal Ramadan kau dah untuk menggali loh, untuk beribadah. Tapi yang dijual, yang kita bikin jadi komunitas dagang, laku semua. Tu ikannya tu Pak. Makanya tak sedikit kita ni Pak yang tinggal tarawih hanya untuk mencari gali. Ya tahu? Mencari gali tarawih lah tinggal. Membuat gali tarawih tinggal. Padahal tujuan utama Ramadan tu untuk ibadah siam dan qiyam. Tapi godaknya kadang ikannya kadang-kadang ikut tu. Gitu Pak. Itu makanya harus sudah berubah kita nih Pak dalam menghadapi malam-malam Ramadan ini. Kalau bisa malam-malam tu perbanyaklah berdiam di masjid. Kalau tidak akan melakukan kajian, minimal duduk-duduk saja di masjid ini Pak. Itu kan amalnya besar pula. Duduk berdiam di masjid itu. Ya, tapi itulah yang dikatakan Allah, bulan Ramadan turun Al-Quran biar petunjuk bagi manusia. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi ibu-ibu bapak, jangan berlomba banyak membaca. Bagus banyak membaca itu, tapi berlombalah banyak melakukan kajian sehingga kita mendapatkan tuntunan dari Al-Quran. Ada sebagian ibu-ibu saya lihat, kan ceramah Ramadan ini Pak, ya. Ceramah Ramadan ini kan bahagian daripada tadarus. Ada ibu-ibu ni ustaz ceramah menjelaskan Al-Quran, ibu kau lari ke belakang ke temboknya menamatkan satu juz hari itu. Saat ustaz berceramah tadi, alangkah ruginya ibu. Alangkah ruginya. Harusnya ibu dengar ustaz tu menjelaskan Al-Quran tadi, satu ayat saja dijelaskannya, ibu mendapatkan ilmu lebih baik nilainya daripada menghatamkan satu juz di belakang sendiri itu, yang tanpa pemahaman itu. Karena fungsi Al-Quran itu yang pokok hudan, tuntunan. Bagaimana Bapak Ibu dapat tuntunan kalau tidak pernah mempelajari isinya? Makanya rugi Bapak Ibu tuh. Makanya beribadah tuh dengan ilmu, tidak diagak-agak loh Bapak Ibu. Kebanyakan ibu-ibu kan ada program one day one juice kan? Kan ada program Ramadan ibu-ibu banyak tuh, kelompok-kelompoknya tuh. Satu hari satu juz. Kebetulan dia sibuk siang tadi, tak kajian satu juz doh. Ustaz berceramahnya baca Quran di belakang lain. Itu enggak boleh tuh ibu, rugi ibu tuh. Lebih besar pahalanya mendengar itu. Ya. Nah, lalu kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang melihat bulan di antara kamu, maka dia hendaklah berpuasa. Jadi memang puasa itu dimulai dengan melihat bulan. Melihat itu Allah menggunakan kata syahida. Syahida itu bukan melihat, artinya menyaksikan. Ya. Menyaksikan itu yang namanya kesaksian atau saksi, tidak selalu dengan mata. Ya Pak? Tidak selalu dengan mata Pak. Saksi kan tidak selalu dengan mata Pak. Ada saksi yang melihat kejadian di tempat perkara, namanya saksi TKP. Kalau ada orang menuduh orang lain berzina, maka kata Allah wajib mendatangkan 4 orang saksi, arba'ah syuhada. Saksi apa itu? Saksi yang melihat dia melakukan hubungan, dilihatnya dengan mata kepalanya. Itu namanya saksi TKP. Tapi ada saksi ahli. Dulu Nabi Yusuf ya berdua di kamar dengan Zulekha, tidak ada orang. Lalu Yusuf lari, dikejar Zulekha, dapat bajunya sobek, datang suaminya, kata Zulekha, Yusuf hendak memperkosa saya.
Kata Yusuf, tidak ada saya perkosa dia. Dia yang mengejar saya. Ada dua tuduhan. Yang satu menuduh memperkosa orang, menuduh Yusuf, Zuleha menuduh Yusuf hendak memperkosa dirinya. Yang satu mengatakan dia yang mengejar saya. Saksi tidak ada. Maka kata Allah, wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah seorang saksi dari keluarga Zuleha. Apa kesaksiannya? Kalau bajunya sobek dari depan, berarti Yusuf salah. Gitu ya. Kalau bajunya sobek dari belakang, berarti Zuleha salah. Dilihat baju sobek dari belakang. Oh, Zuleha salah. Saksi apa namanya itu? Saksi ahli. Dia menganalisa dengan ilmu pengetahuan, dengan logika. Kalau sobek dari depan, tidak mungkin, ya kan? Yusuf itu pasti Zuleha membela diri. Kalau Yusuf dari belakang sobek baju, tidak mungkin pelaku dari belakang sobeknya. Pasti dia dikejar dan diburu. Itu saksi apa namanya? Saksi ahli. Dia tidak melihat kejadian, tapi dia menganalisa dengan ilmu, dengan pengetahuan. Allah menggunakan kata syahida untuk mulai Ramadan. Faman syahida minkum syara falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka mulailah puasa Ramadan. Bisa jadi maksudnya yang melihat dengan mata kepala. Siapa yang melihat bulan dengan mata kepalanya, dia berpuasa. Tapi bisa jadi melihat dengan ilmu. Siapa yang melihat dengan ilmu, diperhitungkan lewat isab, ilmu pengetahuan seperti kawan-kawan kita di Muhammadiyah, maka dia puasa menurut persaksian ilmunya itu. Maka apa yang dilakukan Muhammadiyah dengan menggunakan hisab selalu, itu syahidah juga. Namanya saksi ahli. Boleh. Jadi ibu kalau tiap tahun ikut Muhammadiyah, tidak perlu sidang isbat. Tidak perlu sidang isbat. Karena sudah tahu setahun yang akan datang. Itu syahidah juga, namanya saksi ahli, melihat dengan pengetahuan. Allah menggunakan kata syahidah. Bahkan Bapak Ibu, kawan-kawan kita yang tarekat Naqsabandi, tarekat Naqsabandi itu Pak lebih duluan 2 hari dari kita. Ya Pak, Naqsabandi kan lebih duluan 2 hari Pak. Ya. Karena mereka menggunakan perhitungan 11. Hitungan 11 namanya Pak. Bahwa Ramadan ini selalu maju 11 hari dari Ramadan sekarang. Karena tahun Qabariyah dan tahun Samsiyah itu beda setahun itu 11 hari. Jumlah hari Qamariyah itu lebih sedikit 11 hari. Jadi kalau tahun Samsiyah itu 365, tahun Qamariyah itu 354. Kurang lebih. Itu kenapa Bapak Ibu, setiap 30 tahun, 33 tahun terjadi beda setahun Samsiyah dan Qamariyah. Itu kenapa Ashabul Kahfi tidur di goa berapa tahun Pak? 300 tahun tambah 9 tahun. Bukan 309 itu. Salasumi'at sinin wazdadu tis'a. 300 tahun tambah 9. Kok pakai tambah Pak? Kenapa tidak 309 tahun? Tapi 300 tahun tambah 9 tahun. Maknanya 300 tahun hitungan Samsiyah, 309 hitungan Qamariyah. Kenapa begitu? Karena setiap tahun terjadi beda 11 hari. Tahun Samsiyah lebih banyak, ya lebih banyak jumlah harinya 11 hari. Qamariyah lebih sedikit 11 hari. Artinya setiap 33 tahun terjadi beda setahun. 33 kali 11 363. Kenapa? Jadi setiap 33 tahun terjadi beda setahun. Kalau 100 tahun 3 tahun. Kalau 300 tahun 9 tahun. Itu kenapa 300 tambah 9?
Jadi Nabi Muhammad tu usia beliau 61 tahun, bukan 63. 63 tu Qamariyah. Kalau Samsiahnya 61, karena setiap 30 tahun terjadi beda setahun. Ya. Jadi usia Nabi itu kalau dihitung dengan kita Pak 61 bukan 63. Jadi kawan-kawan kita Naksabandia itu menggunakan hitungan 11 ini yang diajarkan tentang masa tidurnya Ashabul Kahfi. Maka mereka majukan 11 hari, majukan. Jadi mereka sudah tahu Pak 5 tahun ke depan puasa mereka. Mulai harinya pakai bilangan 5. Kalau tahun kemarin kita puasanya hari Rabu misalnya, Rabu hitung 5 ke depan. Setelah dimajukan 11 hari, hitung harinya 5. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tahun ini Senin itu mulainya. Majukan 11 hari, hari Senin itu. Tahun besok, Senin tahun ini Senin, majukan 5 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu lagi tahun besok tuh Pak. Majukan 11 hari. Yang dilakukan tarekat Naksabandia itu benar karena syahidah. Nih. Pakai perhitungan ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran memberi isyarat lewat cerita Ashabul Kahfi tadi bahwa ada perbedaan waktu 11 hari setiap tahun. Tidak salah Naksabandia itu Pak. Maju 2 hari itu. Selama puasanya tidak kurang 29. Tidak lebih 30. Kan puasa Ramadan itu titik tekannya bukan pada bulan, ayyaman ma'dudat. Jumlah harinya yang penting, minimal 29, maksimal 30. Selama 29 benar, selama 30 benar, yang tidak benar itu 28 atau 31. Harinya yang penting jumlahnya 29, 30. Mulainya bisa beda, boleh beda. Tarekat Sattaria itu mundur lagi 2 hari. Sattaria itu lambat lagi 2 hari Pak. Kenapa mereka lambat 2 hari? Karena mereka menggunakan faman syahida minkumus syahra, siapa yang melihat bulan, bukan melihat hilal Pak. Asyhar, bulan. Maka mereka tunggu dulu bulan gadang Pak. Oh lah nampak bulan barunya puasa. Salahkah Sattaria? Tidak, karena berpedoman ke ayat. Siapa yang melihat bulan, tidak melihat hilal Pak. Allah tidak mengatakan faman syahida minkumul hilal, bukan hilal, syahar. Syahar itu bulan. Maka Sattaria puasa lebih kudian. Tapi Sattaria itu puasanya kudian, babukonya kudian pula. Tak betul Pak? Yang tak boleh itu puasa kudian berbuka dulu, itu tak boleh itu. Itu kurang baik nilai hari itu. Mulai ikut Sattaria, rayu ikut Naksabandia, itu tak mula tu. Kalau Naksabandia mulai dulu, ya buka dulu lah. Yang penting jangan kurang 29, jangan lebih 30. Makanya Bapak Ibu berbeda tu saya sebutkan boleh dan mungkin, apalagi bahasanya minkum. Siapa yang melihat bulan di antara kamu, yang melihat itu yang wajib, yang tidak melihat sempurnakan 30. Kan bisa jadi begitu. Saya, ini misalnya ini malam 29 Sa'ban nih, ini malam 29 Sa'ban nih, kan kita melihat bulan itu kan tanggal 9. Kalau tertampak berarti 29 cuma bulan, besok puasa. Misalnya begini, istri saya lihat bulan, dan saya tidak percaya dengan dia. Saya tidak percaya dengan istri saya. Ya, memang selama ini mungkin dia sering bohong, ya kan? Hilang kepercayaan apa? Padahal dia benar melihat bulan, tapi saya tidak percaya dia. Dia wajib puasa karena dia melihat. Saya tidak wajib puasa. Saya sempurnakan 30. Besoknya saya puasa. Istri saya besok puasa, saya besoknya lagi. Orang satu rumah saja boleh berbeda Ramadan, apalagi satu negara. Kenapa harus disamakan dan tidak perlu disamakan? Kenapa ribut kita kalau berbeda? Biasa aja berbeda itu. Orang satu rumah saja dibolehkan Allah berbeda, apalagi satu kota, satu negara, apalagi beda negara.
Tak mesti sama. Yang mesti sama tuh hitungan hari 29 atau 30 tuh mesti sama. Mulai akhir tak mesti sama. Jadi biar sajalah, tak apa-apa, kecuali kita hidup di negara seperti Malaysia itu tak akan berbeda. Kerajaan tak boleh ada ormas berpendapat di sana. Saudi tak ada boleh berbeda di sana, Pak, karena ada muftinya. Kerajaan. Kalau Bapak Ibu ingin sama, kita lebaran tarui ganti kerajaan. Suruh Pak Jokowi di presiden seumur hidup, aman tuh, ya, itu caranya, Pak. Jadi raja Pak Jokowi itu leh, ya kan? Nah, tuh awak bisa ngecek leh, Pak. Tanggal sadonya ditahan leh, aman tuh, Pak. Tapi kita kan demokrasi ya begitulah konsekuensinya. Jangan menghujat yang berbeda dengan kita, sudah biarkan, karena dia punya ilmunya, sudah biarkan, amalkan ilmu itu. Yang penting bulannya hitungannya 29 atau 30. Allah tidak melihat pada bentuk ibadah, tapi pada keikhlasan yang ada di hati kita. Kadang-kadang tiap tahun energi habis dengan ribut hisab, ru'yah, hisab. Itu saja yang kita bicarakan kalau sudah mulai awal Ramadan. Seakan-akan ini jadi komoditas yang laku lah. Ya, apalagi di musim-musim seperti ini, ya, akan kampanye seperti ini. Adu kuat, tidak usah, biar sajalah. Dulu orang berbeda tuh sering, cuma tidak ada media sosial, tidak ada TV, ya biasa-biasa aja. Ini maku heboh di media sosial, gitu. Kalau Muhammadiyah kan sudah tahu ya, kapan tarawih pertamanya? 22 kan? Hari raya tahu kan? Sudah, Pak, dah tahu pula. Kita tinggal ikut saja kalau mau begitu, sudah. Itu juga syahidah juga. Tak perlu dipersoalkan pula. Ya, biar sajalah. Iya. Yang memang mereka mengikuti hisab. Makanya saya tuh, Pak, gini, kita ini fair juga lah. Saya bukan membela siapa-siapa, kita juga fair. Ibadah ini penentuan waktunya, Pak, itu standarnya melihat dengan mata. Salat, kapan salat subuh? Tampak fajar, tak begitu? Bila kau lihat ada cahaya seperti benang membujur di sebelah timur di ufuk seperti ekor sapi. Nampak cahaya seperti benang, seperti ekor sapi dia di ufuk itu, membujur dia, ya, itu fajar, maka salat subuh lah. Itu perintah tuh, Pak. Pertanyaan saya, ada tak kita yang melihat fajar, Pak? Enggak kan? Sepakat aja, Pak, berbunyi alarm. Alarmnya apa nih? Hisab. Kenapa enggak ada satu pun yang melihat fajar? Harus kan lihat juga fajar kalau mau lihat hilal. Waktu zuhur, kapan mulai waktu zuhur? Kalau bayang-bayang sudah condong ke arah timur. Ya. Bayang-bayang tuh kalau di bawah badan kita tuh di puncak langit. Kalau sudah condong dia bayang-bayang kita tuh, tuh zuhur mulai tuh. Sampai kapan batas zuhur itu? Bayang-bayang sepanjang badan. Kalau bayang-bayang dilihat pakai mata enggak, Pak? Pakai mata. Ada enggak, Pak, orang zuhur tagak di tengah panisnya dulu? Oh, enggak. Alarm saja. Itu hisab. Kenapa kita tak mengikuti Nabi lihat bayang-bayang? Asar, kapan waktu asar mulai? Bayang-bayang melebihi panjang badan. Sampai terbenam matahari, cahayanya kuning. Ya begitu? Kan dia mata, Pak. Maghrib pakai mata. Isya pakai mata. Tapi tidak ada satu pun waktu salat yang kita menggunakan mata. Apalagi tuntunnya pakai mata. Kita sepakat saja pakai hisab. Kenapa tidak ribut? Ya karena tidak seksi. Makanya Bapak Ibu, tidak usah soal-soal yang ini kita menjadi persoalan terus. Yang mau pakai hisab silakan, yang mau pakai ru'yah silakan. Ya, karena Al-Qur'an memberi ruang kita berbeda dengan menggunakan kalimat syahidah tadi, bukan ra'a tapi syahidah minkumus syahra falyasum. Nah, itu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Silakan. Ya. Ya memang dulu kita kalau dari dulu lah, kalau kita berbuka diajarkan setelah berbuka, setelah makan, sebelum makan ya,
Sebelum berbuka kan? Sebelum kita minum, kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zamu wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu ya. Di radio-radio kan dia masih sud dulu loh. Iya, memang dalam hadis yang sahih itu tidak ada. Yang ada zahabaz zama'u wa batalatil uruq. Itu doanya. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat. Itu yang ada doanya. Tidak ada Allah malaka sumtu. Dalam hadis begitu. Yang ada zahabaz zama'u wabtalatil uruq. Hanya itu. Dan itu pun dibacanya setelah berbuka. Jadi baca bismillah, berbuka dulu, makan minum dulu. Setelah makan minum baru baca zahabaz zama', telah hilang dahaga. Kalau minum. Wa batalatil uruq, telah basah urat-urat, kena minum. Jangan sebelum berbuka dibaca, setelah berbuka dibaca. Tapi itu bukan kewajiban. Tak baca doa pun tak apa-apa. Bapak berdoa berbuka langsung aja, bismillah langsung santap. Habis itu langsung pergi, tak baca doa, tak apa-apa juga. Doa tu tidak menjadi bagian yang menentukan, tapi itu disuruh. Makanya doanya tidak mesti doa, tidak Allah malaka sumtu juga tidak apa-apa. Baca ada doa makan, apa? Allah barik lana fima razaqtana wa qina, boleh. Doa tu boleh apa saja. Cuma yang dari hadis itu sebutkan itu, dan itu pun bukan doa, itu pujian. Kalau makan biasa, ibu bapak kalau makan biasa di hari biasa doanya alham, itu bukan doa juga, pujian. Makanya alhamdulillah itu pujian. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslim. Itu pujian-pujian, bukan doa. Sama dengan bismillahi ya Allahumma barik lana fi mara, itu baru doa. Kalau alhamdulillah itu bukan doa, itu pujian, tahmid. Zahabaz zama'u wa batalatil uruq, itu juga pujian, tidak doa. Ya. Jadi itu boleh saja, tidak ada masalah. Oh Bapak Ibu, Abu you biasa cerita Ustaz Allah malaka sumtu, saya mau baca tadi apa coba lah. Ya. Itu yang itu sampai tak bernilai pula puasa gara-gara baca itu tuh keterlaluan namanya itu. Nak baca sama ini kawan-kawan kita ni aneh Pak. Membaca sadaqallahul azim pun tak boleh. Habis baca Quran, sadaqallahul azim, tak ada itu contohnya, tak boleh baca itu. Kalau habis baca Quran, ya habis baca Quran, tentu ibu baca apa? Sekian terima kasih, itu boleh? Boleh. Sadaqallahul azim tak boleh? Kan aneh itu Pak. Mengucapkan terima kasih boleh, sekian boleh, tapi yang sadaqallahul azim tak boleh. Ya aneh itu Pak. Memang itu kalau tidak ada pun dicontohkan Nabi, itu kan bukan bahagian ibadah mahdah. Yang tak boleh dibikin itu Pak, yang tak boleh dibuat-buat itu, kalau itu ibadah mahdah. Kalau ibadah mahdah sifatnya ikut contoh Nabi. Ada orang yang bersalaman habis salat juga mengatakan tak boleh. Nabi tak pernah melakukan bersalaman setelah salat. Kalau begini, apa sudah assalamualaikum, bergolek langsung boleh tak? Boleh bergolek. Tu salaman tak boleh lah, bergolek boleh. Apa sudah assalamualaikum munju-unju boleh tak? Boleh. Tu salaman tak boleh lah, munju boleh. Itu sampai mana bagamu itu Pak? Kan sudah selesai salam, assalamualaikum, kan sudah selesai salat. Kalau sudah selesai salat apa lagi urusannya? Mau salaman-salaman, dan menyanda-menyanda, dan munju-munju, dan menungkui-menungkui, dan golek-bergolek. Kan sudah selesai salat. Yang tak boleh tu dalam salat tu kau datang kawan tu bersalam, itu tak boleh dah. Karena dalam salat tak ada contoh dari Nabi tu, salat bersalaman dulu, tak ada lah. Tapi kalau sudah salam, kamanga aja boleh. Ya nak?
Jadi mengatakan yang baca Allah malaka sumtu tu sia-sia puasa tu keterlaluan itu. Kalau sekarang kita ganti, saya tak mengatakan Allah malaka sumtu, lah bunyi serini babuko lah itu. Tu batu. Tak bisa begitu memahami dalil itu. Memang dalam hadis Nabi itu bahasanya zahabaz zama'u wa batalatil uruk. Memang betul begitu. Kalau kita berbuka itu baca. Cuma tidak dihalangi membaca yang lain. Karena itu bukan ibadah mahdha. Beda dengan salat. Kalau salat ada perintahnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya, jangan tambah-tambah. Seperti apa kamu lihat saya, seperti itu kamu salat, jangan tambah-tambah. Kalau yang lain silakan. Buat apa? Bahkan apa sebelum berbuku tu berdoa agak 5 minit lo, silakan. Ginilah. Ada tak ceramah berbuku bersama? Tidak pak? Menunggu buku bersama ceramah lo tak? Tausiah. Pernah tak Nabi bertausiah pak menjelang buku tu? Coba tunjukkan ada sebab. Ada tak Nabi tausiah menjelang berbuka? Tak ada lah pak. Ya tak selalu pak yang tak ada contoh pada Nabi itu tak boleh, tak begitu berdalil itu. Besok zakat fitrah, coba tanya ke nyopak, apa zakat fitrah pakai apa ya? Pakai bare, ada tak Nabi pakai bare? Nabi pakai korma, pakai gandum. Coba pakai bare, makan yang pokok. Yang bahaya pakai piti malah. Padahal Nabi pakai piti pak zakat fitrah, tidak ada. Bako je piti wak kini. Bako dak bid'ah itu. Bako dak sasik itu tu. Yang tidak begitu beragama tu pak, tidak sesempit itu kita mengambil dalil. Ibu yang berdoa yang biasa Allah malakasum tu lanjutkan itu. Itu yang apa? Ambo dah dapat ilmu gini Ustaz. Ambo zahabaz zama'u wa batalatil uruk. Amalkan. Ambo dak berdoa Ustaz berkunyah, saya langsung cubalah. Tak ada masalah, yang penting berbuku itu ada. Soal bacaan itu tidak penting. Nah, ini sudah masuk waktu kita Pak ya. Berarti tanggal berapa nanti itu Pak? Tanggal 20 ya. Tak tahu kalau besok masih ada tanggal 20 itu pertemuan kita. Kalau Lailun Tarawih lah, berarti ada sekali lagi ya. Nanti kita selesaikan ayatnya. Tapi kalau tidak, ya berarti ini pertemuan terakhir kita ya. Masih ada peluang di Senin ketiga nanti kalau tarawih belum mulai. Kalau tanggal 22 berarti tanggal 21 tarawih Pak ya. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.